mereka ini selain sekolah juga mondok. Tentu banyak rintangan, halangan, hambatan, kesulitan. Tetapi alhamdulillah inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan ada kemudahan dari Allah SWT. Mungkin saat di awal sudah ada yang berhenti ataupun di tengah atau bahkan ada yang di akhir. Tetapi alhamdulillah anak-anak pian saat ini mereka dimampukan Allah, dimudahkan Allah sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Kalau pian mau tahu bagaimana mondok itu, ya, coba buhuruk pian di asrama, anak pian di rumah. Nah, itulah kehidupan mereka belajar menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, berhasil mereka melewati masa-masa belajar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memang dituntut kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa hendak berguru kepada Nabi Khidir. Karena ujar Allah ada yang lebih alim daripada pian. Ujar Nabi Musa, siapa? Nabi Khidir. Maka berguru dengan Nabi Khidir. Maka kata pertama dari Nabi Khidir untuk mentes muridnya ini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ujar Nabi Khidir, apakah sampian bisa bersabar atas sesuatu yang belum engkau ketahui? Jadi kesabaran. Nah alhamdulillah anak-anak kita ini sabar menuntut ilmu, ya sabar. Mungkin masalah jadi disiplin, harus menjaga sholat 5 waktu, tidak bisa keluar pergaulan di luar, ataupun mungkin makanannya tidak enak. Tetapi alhamdulillah mereka sabar. Belum lagi pelajaran, nah belum lagi pendidikannya mulai masuk, itu kita pelajari yang dasar. Hanya masuk mungkin di lain sudah ada bisi hafalan, ternyata masuk ke sini, masuk sanawiyah diulang, tahsin dibujurakan, bepicik kayak orang bahari itu kan bepicik, mentahsin mulai dari makhrajnya huruf per huruf. Bahari ada yang sampai tertangis. Kenapa kada naik-naik? Aur diulang terus halaman yang gitu-gitu juga. Hendak dinaikkan, kada kawa masih. Nah, kada pas lagi bacaannya. Nah ini tertangis-tangis. Alhamdulillah berhasil tahsin, naik mahapal juz amma. Mulai belakang Anas, alhamdulillah Anas. Mulai Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dibujurakan. Kemudian tuntung Al-Fatihah lulus Al-Fatihah, artinya kau haji sembahyang sudah. Wajib sembahyang Fatihah, mau kada bujur sembahyang Fatihahnya kada sah salatnya. Lanjut ke 3 qul. Nah, qul huwallah, alhamdulillah 3 qul nih rancaknya mendengar sudah lulus. Naik ke tabat yada. Nah, di sini mulai goncangan. Kenapa ada qalqalah? Ujarnya watab, ujar bunyinya watab be. Nah, terlambat di situ ada qalqalah dan betasdid. Jadi watab be. Adanya watab. Nah, itu kan kada pas dibujurakan. Ada goncangan sudah. Masuk ke qul ya ayyuhal kafirun mahapal. Sakalinya terbulik-bulik. La a'budunya sama la a'budu wala antum. La a'budu mana wala antum abidu. Maka setelah ustadznya tak ulang-ulang la a'budu wala antum ini. Lawasnya ustadznya mah ada yang kada tunang moja, jadi ustadznya lakum, makan lagi lakum. Oh hanya keingatan. Lakum dinukum walad dolin. Nya gugup apa? Ujar kawannya di belakang, amin ya kawannya juga. Nah ini pelajarannya. Nah alhamdulillah mereka bersabar, ya mereka berhasil melewati proses tersebut.
Karena memang dalam agama kita itu yang dinilai, yang dilihat oleh Allah SWT adalah proses, bukan hasil. Itu yang dilihat Allah SWT prosesnya. Amun prosesnya kada baik, walaupun hasilnya baik, itu kada terima Allah. Prosesnya kada baik, hasilnya kada baik. Mencuntan, gasan apa jar? Gasan memberi pakaian miskin. Nah kan memberi pakaian miskin bagus, tapi mencuntan kada bagus. Ini tidak diterima Allah SWT. Tapi kalau hasilnya kada maksimal, bahkan nol, tetapi nya sudah berusaha baik, maka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita membaca Quran, ya, menghafal Quran ini. Ya, menghafal Quran. Alhamdulillah anak kita ada yang menyelesaikan, ada yang separuh, ada yang mungkin masih sedikit. Apapun hasilnya kita ridho, kita terima, itu adalah anugerah Allah SWT. Karena Allah melihat hasil, melihat proses, bukan melihat hasilnya. Yang penting dia sudah berusaha, kita syukuri, ya. Yang penting dia sudah berusaha, kita syukuri, sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang berniat menghafal Quran, kemudian dia berusaha menghafal, sedikit demi sedikit menghafal, ternyata maut menjemput sebelum menyelesaikan hafalannya, maka nanti dia di hari kiamat dikumpulkan bersama hafiz Al-Quran. Sehingga takajud di akhirat, ketika dibangkit di akhirat, takajud tetamu dengan Imam Sudais, Imam Suraim, tetamu Mas Syari Rasid. Mas Syari Rasidnya takajud juga. Siapa ikamnya Mas Syari Rasid? Ulun santai mulqara. Kenapa kita teimbai? Ulun hafal Quran juga. Ujar Mas Syari Rasid, berapa hafalan? Belum tuntung Wang Bahari. Tapi dikumpulkan Allah bersama orang hafiz Quran. Kenapa? Niatnya dan sudah dia berusaha bersungguh-sungguh, tetapi ya belum selesai, sampai akhir hayatnya dia tetap ingin menghafal Quran. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu agama yang lain. Nah itu diantaranya metode yang kita terapkan di sini, yaitu kita menguatkan pondasi. Untuk jangan menghafal Quran tuh kuatkan pondasinya dulu, tahsinnya, bacaannya. Sedikit demi sedikit hafalannya pun dikuatkan pondasinya. Sehingga kalau hafalan kuat itu, jika kita matang hafalan tuh sudah matang, ini nanti dia ada kesibukan dan sebagainya, susah hilangnya. Hafalan tuh susah hilang kalau matang. Begitu juga pelajaran nahwu, shorof dan sebagainya. Kita kuatkan nahwu shorofnya sehingga bisa baca Quran, baca kitab. Ulama mengatakan malam yutqinil usul hurimal usul. Siapa yang tidak mematangkan ilmu dasar, maka dia tidak akan bisa mencapai hasil atau pemahaman. Tangganya kada dilewati. Nah itu diantaranya pada saat ini kita bergembira, ya bergembira Allah SWT telah sampaikan kita di titik ini. Namun kita juga kalau dibandingkan orang-orang terdahulu kalah, masih dibandingkan orang terdahulu masih kalah. Imam Syafi'i itu umur 13 tahun hendak menuntut ilmu, maka minta izin lawan mamanya. Umur 13 tahun maka minta izin, "Ma, ulun hendak berangkat menuntut ilmu." Dari mana beliau? Dari Palestina menuju ke Makkah. Umur 13 tahun. Maka ujar mamanya, "Silahkan berangkat dan jangan sampai pulang kecuali sudah menjadi imam besar." Dan ternyata Imam Syafi'i tidak sempat juga menemui ibunya sampai akhir hayatnya, sampai jadi imam besar. Namun kita wah ini kan karena semesteran bulik, karena hari raya bulan puasa bulikan juga, Idul Adha bulikan juga, masih terkumpul. Kada seperti orang terdahulu masih perjuangannya.
masih kalah. Apa terbayang anaknya sanggup, mamanya gak ada sanggup, abahnya gak ada sanggup, awas gak ada tetamu. Nah jadi masih belum seperti orang-orang terdahulu. Kemudian setelah kita bersyukur dan juga kita masih jauh, merasa jauh dari orang terdahulu, maka selanjutnya kita adalah menatap masa depan. Menatap masa depan, maka anak-anak kita ini mereka masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu, ya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu jar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi hanya tamat sanawiyah betagih kawin kudu sahdian dulu, menuntut ilmu dulu. Tamat aliyah masih ada, ini masih punya kemampuan, ya, hafalan masih mahap mudah kalau masih muda ini, ya. Jadi ajaran Nabi tadi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi dalamnya hadis Nabi ini seakan-akan belum masuk ke dalam kubur masih dikapani, masih menuntut ilmu juga. Maka tidak ada hadisnya tuntutlah ilmu dari buayan sampai sanawiyah, tidak ada. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai aliyah, tidak ada. Tidak ada hadis seperti itu. Hadis palsu pun tidak ada. Nah, jadi kepada anak sekalian, tuntutlah ilmu terus, ya. Lanjutkan perjuangan. Begitu juga Bapak Ibu, kita dukung perjuangan anak-anak kita untuk terus melanjutkan pendidikan mereka. Jangankan yang anom, yang tuhagen disuruh menuntut ilmu. Jadi diriwayatkan Imam Tirmidzi itu diantara 9 ulama yang diakui kitab hadisnya, namanya Kutubut Tis'ah, termasuk Imam Tirmidzi. Itu hanya belajar Quran, hanya belajar agama itu umur 26 tahun. 26 tahun hanya belajar mendalami agama. Imam Tirmidzi umur 40 tahun ternyata menjadi imam hadis. Nah, apalagi mulai anom nih. Nah, kesempatan kita. Dan terserah saja, mungkin dia punya kelebihan di bidang ini, punya kelebihan di bidang itu. Bisa saja kita lihat, oh ini kemampuannya di mana, kita kembangkan kemampuan anak-anak kita. Yang punya kemampuan di bidang agama, nah, maka ini kesempatan kita untuk mencetak ulama-ulama untuk menjadi pewaris Nabi, untuk melanjutkan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kami pesankan kepada anak-anak kami untuk terus menuntut ilmu. Dan juga seandainya ya melanjutkan ke sini, alhamdulillah. Atau di mana saja menuntut ilmu, maka antum semua tetap menjadi bagian dari santri Ummul Qura. Maka kami harapkan antum semua menjaga nama baik Pondok Pesantren Ummul Qura, sehingga akan bisa mengharumkan Ummul Qura khususnya, Banua kita khususnya, dan juga guru-guru kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan juga kami minta maaf jika seandainya anak-anak pian selama berada di sini kami terdapat kesalahan, kekurangan, kekhilafan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, dari guru, dari pembina, ataupun dari yang semua aspek. Kami mohon maaf, mohon diikhlaskan, ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga memohonkan doa dari pian-pian semua. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan mengemban amanah ini sampai akhir hayat kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.